Oke, baik, perkenalkan nama saya Syarif Awas dengan NIM S1244053. Saya dari Universitas Oleo dengan NIM dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya, di mana kita akan mulai dari slide 21 sampai slide terakhir, yaitu slide 56. Nah, topik yang akan kita bahas di video ini itu meliputi double linked list, kemudian implementasi di GUI berbasis linked list, kemudian ada positional list additive, kemudian implementasinya juga, terus ada algoritma pengurutan pada proportional list. Selanjutnya ada studi kasus favorit list untuk mencatat frekuensi akses. Kemudian ada teknik move to front, heuristik, hingga perbandingan antara struktur berbasis array dan berbasis link. Oke, kita mulai dari slide 21, yaitu motivasi di balik munculnya struktur data double linked list. Nah, kalau kita ingat kembali pada single linked list, setiap node itu hanya menyimpan referensi ke node berikutnya saja, atau yang biasa kita sebut sebagai referensi next. Nah, keterbatasan dari single linked list ini itu ada dua. Yang pertama, sulit untuk menghapus node yang berada di posisi tail atau ekor list secara efisien. Kemudian, kedua, itu yang ini lebih umum. Kita itu tidak bisa menghapus sembarang node di posisi interior atau tengah list secara efisien apabila kita hanya diberikan referensi ke node tersebut saja. Nah, kenapa bisa begitu? Coba kita perhatikan ilustrasi di slide-nya. Misalkan kita punya list dengan head di kiri dan tail di kanan. Dan kita itu ingin menghapus node yang ada label node I di tengah-tengah list. Supaya penghapusan berhasil, node sebelum node I itu harus diupdate referensi sebelum referensi next-nya. Supaya dia langsung menunjuk ke node setelah node I. Melompati node I yang akan dihapus. Nah, masalahnya dari node I itu sendiri, kita tidak punya cara untuk tahu siapa node sebelumnya. Karena single linked list itu hanya punya panah satu arah dari kiri ke kanan. Satu-satunya cara itu untuk menemukan node sebelum node I itu adalah melakukan transversal dari head, mengecek satu per satu sampai kita ketemu node yang next-nya itu adalah node I. Ini tentu saja tidak efisien, karena kita bisa memakan waktu sebesar O ke N, Big O ke N itu dalam kasus terburuk, di mana ini akan menjadi latar belakang munculnya double linked list. Nah, akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, kemudian kita masuk ke slide 22, yaitu struktur double linked list. Nah, di sini double linked list itu mengatasi keterbatasan tadi itu dengan cara membuat setiap node itu menyimpan dua referensi sekaligus, yaitu referensi ke node sebelumnya yang kita sebut sebagai pref dan referensi ke node sesudahnya yang kita sebut sebagai next. Dengan begini, dari node manapun itu kita bisa langsung bergerak ke kiri maupun ke kanan itu tanpa perlu traversal dari awal. Manfaatnya itu jelas, yaitu operasi insert dan delete di posisi manapun di dalam list itu bisa dilakukan dalam waktu konstan atau biko ke satu, asalkan kita sudah punya referensi ke node yang relevan. Sekarang ada satu detail implementasi yang menarik, yaitu penggunaan node sentinel supaya kita tidak perlu menangani banyak kasus khusus di ujung-ujung list. Misalnya, eh, misalnya ketika insert di posisi paling depan atau paling belakang, atau ketika list sedang kosong, maka pada double linked list kita menambahkan dua node dummy, yaitu node header di awal list dan node trailer di akhir list. Kedua node ini itu disebut sebagai sentinel karena mereka tidak menyimpan elemen data apapun. Mereka itu hanya berfungsi sebagai penanda batas. Untuk list yang kosong, next dari header itu menunjuk ke trailer, dan pref dari trailer itu langsung menuju ke header. Terlihat seperti ilustrasi pada slide 22. Nah, kemudian pada slide 23 itu dijelaskan manfaat dari sentinel ini. Yang pertama, itu logika operasi itu menjadi lebih sederhana karena node header dan trailer itu sifatnya tetap, tidak pernah berubah posisinya. Yang berubah itu hanya node-node di antara keduanya. Kemudian yang kedua, semua operasi insert dan delete itu bisa dilakukan secara seragam. Karena pada dasarnya setiap insert atau delete itu selalu terjadi di antara sepasang node yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu membedakan kasus insert di depan, di tengah, atau di belakang.
Itu semuanya menggunakan logika yang sama. Oke, kemudian kita masuk ke slide 24, yaitu inserting dengan double linked list. Nah, di sini itu dia membahas bagaimana proses insert pada double linked list. Di slide ini itu ada dua kasus yang diilustrasikan. Kasus pertama itu adalah insert di posisi sembarang pada list yang tidak kosong. Jika kita perhatikan pada gambar A, B, dan C di sebelah kiri, itu awalnya kita punya berisi BWI, JFK, dan SFO. Jika kita menyisipkan not baru bernama PVD di antara JFK dan SFO, langkahnya itu adalah not PVD yang baru ini itu dibuat dengan pref menuju ke JFK, dan next-nya itu menuju ke SFO. Kemudian, next dari JFK itu diubah supaya menuju ke PVD dan pref dari SFO itu diubah supaya menuju ke PVD. Dan hasilnya itu urutan list menjadi BWI, JFK, PVD, dan SFO seperti pada gambar C. Kemudian kasus kedua itu adalah insert di posisi paling depan dari list. Nah, ilustrasinya itu ada di bagian kanan di bawah slide ini. Nah, di sini kita ingin menyisipkan PVD sebagai elemen pertama sebelum BWI. Karena kita menggunakan sentinel header, maka logikanya itu sama persis dengan kasus yang pertama. Hanya saja predecessornya itu bukan not data, melainkan not header itu sendiri. PVD itu disisipkan di antara header dan BWI. Jadi, meskipun ini secara konsep itu adalah insert di depan list, secara implementasi itu dia tetap diperlukan sebagai insert di antara dua not yang sudah ada, yaitu header dan BWI. Nah, jadi kita simpulkan secara umum operasi insert pada double linked list itu selalu mengikuti pola baru yang sama. Buat not baru, hubungkan pref dan next dari not baru ke not precedor dan suksesor, lalu update dari precedor dan pref dari suksesor supaya menuju ke baru. Semua ini dilakukan dalam waktu big O ke 1 karena tidak ada transversal yang diperlukan. Oke, kita masuk ke slide 25, di mana di sini ada deleting a node pada double linked list. Nah, di sini ada ilustrasi di mana jika kita perhatikan ada A, B, dan C pada slide. Nah, kita punya list BWI, JFK, PVD, dan SFO. Dan kita ingin menghapus node di PVD yang berada di tengah, di posisi tengah. Karena POVD itu punya preferensi pref ke JVK dan next ke SFO, maka proses penghapusannya itu cukup sederhana. Kita cukup ambil presedor dari PVD yaitu JFK dan suksesor dari PVD yaitu SFO. Dan pref dari SFO itu diarahkan langsung ke JFK, sehingga PVD itu terlompati atau terbypass dari list. Setelah itu, referensi pada node PVD sendiri itu bisa dibersihkan atau diset ke non. Karena node ini itu sudah tidak lagi bagian dari list. Nah, poin penting yang perlu digarisbawahi di slide ini itu adalah berkat penggunaan Sentinel, kita bisa menggunakan implementasi yang sama persis untuk menghapus node pertama atau node terakhir dari list. Karena node pertama itu pasti punya precedor, yang yaitu header, dan node terakhir yang pasti punya successor, yaitu trailer. Nah, maka kita tidak perlu menulis kode khusus untuk kasus-kasus batas ini. Semuanya itu menggunakan satu fungsi delete yang generik. Oke, kemudian kita masuk ke slide 26, yaitu implementasi dasar double linked list. Itu kelas double linked list. Kelas double linked base. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implementasi kode, di mana di sini kita akan membuat sebuah base class bernama double linked base, yang nantinya itu akan menjadi fondasi untuk berbagai struktur data turunan, seperti dequy dan positionalist. Jika kita perhatikan kode pada 126 di data di dalam kelas double linked base, ada nested class itu bernama node yang merepresentasikan satu node double linked list. Node ini itu menggunakan slot dengan tiga atribut, yaitu elemen untuk menyimpan data, pref untuk referensi ke node selanjutnya, dan next untuk preferensi ke node sesudahnya. Penggunaan slot ini itu bertujuan untuk menghemat penggunaan memori, karena tanpa slot, setiap project Python itu secara default itu akan membawa dictionary internal yang cukup memakan memori. Selanjutnya, pada konstruktor atau metode init dari kelas double linked base itu sendiri, kita bisa membuat list kosong. Caranya itu kita bisa membuat dua node sentinel, yaitu self header dan self trailer, yang dimana keduanya itu dibuat dengan elemen bernilai 0, karena memang sentinel itu tidak menyimpan data. Kemudian, next dari header itu diarahkan ke trailer,
dan pref dari trailer itu diarahkan ke header. Kemudian yang terakhir, kita inisialisasi self size menjadi 0 untuk menghitung jumlah elemen dalam list. Kemudian di bawahnya ada dua metode yang sederhana, yaitu len dan isEmpty. Yang mengembalikan self size dan isEmpty yang mengecek apakah self size itu sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke slide 27, di mana ini berisi dua metode penting, yaitu insert between dan delete node. Kedua metode ini itu bersifat non-public, ini ditandai dengan underscore di depan fungsinya, karena mereka adalah utility internal yang nantinya akan dipanggil oleh kelas turunan. Metode insert between itu menerima tiga parameter, di mana elemen yang akan disisipkan, kemudian node precedor dan node successor di dalamnya. Di dalamnya itu kita bisa membuat node baru dengan node di mana prefnya itu diarahkan ke precedor dan nextnya itu diarahkan ke successor. Lalu next dari precedor diubah menjadi node baru ini, dan pref dari successor itu juga diubah menjadi node baru ini. Terakhir ukuran list itu ditambah satu, dan node baru itu tersebut dikembalikan sebagai hasil. Nah, perhatikan ini gimana ini persis mengikuti algoritma insert yang sudah kita bahas pada slide 24. Kemudian ada metode delete node yang menambah satu parameter, yaitu node yang akan dihapus. Di dalamnya kita simpan dulu para precedor dan successor dari node tersebut. Kemudian next dari precedor diarahkan langsung ke successor, dan pref dari successor itu diarahkan langsung ke precedor, sehingga node yang mau dihapus terbypass. Ukuran listnya itu dikurangi satu, di mana kemudian elemen dari node tersebut itu disimpan ke variabel elemen dari node tersebut. Dan yang menarik itu pref, next, dan element dan node yang dihapus ini semuanya itu di set menjadi non. Ini disebut di bracket node tersebut. Dan nanti kita akan lihat kegunaannya ketika kita membahas kejelasan posisi pada posisional. Ini terakhir, fungsi ini mengembalikan elemen yang tadi disimpan. Oke, kemudian kita masuk ke slide 28, yang dimana kita akan membahas implementasi DQI atau double init DQI menggunakan double linked list. Sebagai peringatan, implementasi DQI berbasis array sebelumnya itu mencapai kompleksitas waktu amortized peak O ke 1, karena sesekali array perlu di resize. Nah, dengan implementasi berbasis double linked list, kita bisa mencapai seluruh operasi DQI dalam waktu worst case O Biko ke 1, tanpa perlu amortize analisis sama sekali. Ini karena tidak ada proses resize array yang mahal. Ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait penggunaan Sentinel di sini. Pertama, node header itu sendiri tidak menyimpan elemen pertama dari DQI, melainkan node tepat setelah header itulah yang menyimpan elemen pertama, dengan asumsi DQ-nya tidak kosong. Dan yang kedua, dengan pola yang sama, node tepat sebelum trailer itulah yang menyimpan elemen terakhir dari DQ. Kemudian ada metode insert between dan delete node yang sudah kita bahas di double linked list tadi, yang dimana akan kita warisi atau inheritance di kelas turunan untuk mengimplementasikan insert dan delete di posisi depan maupun di belakang DQ. Sekarang perhatikan kode pada slide 29. Oke. Dan di sini kita akan mendefinisikan kelas linked DQI yang menginherit dari double linked list. Jika diperhatikan tanda kurung setelah nama kelas itu menunjukkan pewarisan. Metode pertama itu adalah first yang mengembalikan elemen di posisi terdepan dari DQI tanpa menghapusnya. Jika DQI kosong, maka exception empty itu akan di-resize. Kalau tidak kosong, kita kembalikan self header next element, yaitu elemen dari node header tepat setelah header. Metode kedua itu adalah last. Logikanya sama, tapi dari sisi belakang kita kembalikan subtrailer pref elemen, yaitu elemen dari node sebelumnya, dari node tepat sebelum trailer. Metode ketiga itu adalah insert first untuk menambahkan elemen ke posisi terdepan di QI. Caranya kita panggil self insert between dengan precedor dan predecessor itu adalah header, dan suksesornya itu adalah node yang saat ini berada tepat setelah header. Jadi elemen baru disisipkan tepat setelah header. Metode keempat yaitu ada insert last untuk menambahkan elemen ke posisi terakhir. Kita bisa panggil self insert between dengan precedor adalah node yang saat ini tepat sebelum trailer, dan suksesornya itu adalah trailer itu sendiri. Jadi elemen baru itu disisipkan tepat sebelum trailer. Sekarang kita lanjut ke slide 30, yang dimana metode delete versi ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen di posisi terdepan. Kalau di pick kosong, exception di rise. Kalau tidak, kita panggil save delete node dengan parameter node yang tepat setelah header, yaitu self header next method, yaitu self header next. Yang dimana metode ini itu adalah metode inherited dari kelas induk. Kemudian ada metode delete last yang dimana ini melakukan hal yang sama,
tapi dari sisi belakang memanggil self delete node dengan parameter self trailer break. Yang terakhir ada eh, metode str di mana ini untuk merepresentasikan DQ sebagai string dengan melakukan transfer start dari node setelah header sampai sejumlah self size kali, menggabungkan setiap elemen menjadi satu string yang diapit tanda kurung sudut. Jika kita perhatikan contoh eksekusi program di bagian bawah slide, kita buat objek D sebagai linked DQ, lalu kita insert phrase 10, kemudian kita insert phrase 15, kemudian insert last 5, kemudian kita last minus 1, kemudian insert phrase 20, di mana hasilnya DQ itu berisi 20, 15, 10, 5, minus 1. Kemudian ketika kita delete first, yang terhapus itu adalah 20. Dan ketika kita delete last, yang terhapus itu adalah minus 1. Sehingga sisa DQ itu menjadi 15, 10, 5. Dimana jika kita pause video sejenak untuk mencocokkan hasil ini dengan kode yang harus kita bahas. Nah, kita masuk ke slide 31, di mana di sini ada motivasi positionalist ADT, di mana posisi itu positionalist ADT. Nah, jika diperhatikan bahwa struktur data yang sudah kita bahas sejauh ini, yaitu stack, queue, dan DQ, itu hanya mengizinkan operasi update salah satu atau kedua ujung sequence saja. Padahal dalam kehidupan nyata, seringkali kita butuh melakukan operasi di posisi manapun dalam sequence, bukan hanya di ujung-ujungnya. Contoh yang diberikan di slide itu adalah antrian pelanggan yang sedang menunggu layanan. Bagaimana jika seorang pelanggan itu ingin keluar dari antrian dan tepat sebelum sampai di loket padahal posisinya ada di tengah antrian? Atau bagaimana jika seseorang itu sedang mengantri tiket mengizinkan temannya untuk menyemprot masuk ke tepat di posisinya? Kedua skenario ini itu membutuhkan kemampuan untuk mengakses dan memanipulasi posisi untuk eh, mengakses dan memanipulasi posisi di tengah sequence, bukan hanya di ujung depan atau di belakang. Ini yang melatar belakangi munculnya positionalist ADT, sebuah ADT yang lebih umum yang memungkinkan pengguna itu menunjuk ke elemen dimanapun dalam sequence dan melakukan insert atau delete secara sembarangan. Kemudian kita lanjut ke slide 32, yaitu di sini menjelaskan tentang kenapa indeks integer yang biasa kita gunakan sebagai pada array bukan pilihan yang bagus untuk merepresentasikan posisi pada linked list. Nah, ada dua alasan. Yang pertama, kita tidak bisa mengakses elemen pada indeks tertentu secara efisien di linked list. Karena untuk menemukan elemen indeks di ke K, kita harus melakukan transfer secara incremental dari awal atau akhir list sambil menghitung elemen satu persatu. Alasan kedua, dan ini lebih konseptual, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk mendefinisikan posisi lokal dalam beberapa aplikasi. Karena indeks itu suatu entry bisa berubah seiring waktu akibat adanya insert atau delete yang terjadi sebelumnya dalam sequence. Contohnya seperti pada ilustrasi slide 33. Tidak nyaman rasanya seorang kalau kita mendefinisikan pada posisi seseorang yang sedang mengantri dengan cara menyebutkan seberapa jauh jaraknya dari depan antrian. Karena posisi itu terus berubah setiap kali ada orang yang keluar atau masuk antrian. Contoh lain diberikan pada slide 34, yaitu aplikasi word processor atau pengolah data. Dokumen teks bisa dipandang sebagai sequence karakter yang panjang. Word processor itu menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan integer secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter di posisi kursor atau sisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Bahkan kita bisa menunjuk ke posisi inherent dalam dokumen, misalnya awal dari suatu bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau nomor bagian yang bisa berubah seiring dokumen berkembang. Sekarang kita muncul pertanyaan menarik di slide 35. Bisakah kita menggunakan referensi not secara langsung sebagai posisi? Karena seperti yang sudah kita bahas, linked list itu memberikan operasi insert dan delete dalam waktu di ke satu asalkan kita punya referensi ke node yang relevan. Jadi sangat memudahkan untuk membuat ADT di mana referensi node itu sendiri berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeskripsikan posisi. Namun, penggunaan node secara langsung seperti ini itu akan melanggar prinsip desain berorientasi objek, yaitu abstraksi dan enkapsulasi. Ada tiga alasan kenapa kita perlu mengenkapsulasi node dari linked list ini. Pertama, akan lebih sederhana bagi pengguna kalau mereka tidak perlu direpotkan dengan detail implementasi, seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau keberuntungan kita pada penggunaan sentinel node.
Kemudian yang kedua, kita bisa memastikan robustness atau ketahanan struktur data dengan cara tidak mengizinkan pengguna itu mengakses atau memanipulasi referensi note secara langsung, sehingga mencegah kesalahan pengelolaan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga, itu enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan performanya di kemudian hari tanpa mengubah antar muka yang dilihat oleh pengguna. Kemudian kita masuk ke slide 36, yaitu definisi dan metode positionalis ADT. ADT ini menyediakan abstraksi umum dari sekuens elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Disinilah kita perkenalkan sebuah abstrak data tipe baru yang lebih sederhana, yaitu position. Sebuah position berfungsi sebagai penanda atau token dalam positionalis yang lebih luas. Posisi P ini tidak akan terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di bagian lain secara list. Kemudian, jika posisi tersebut secara eksplisit dihapus melalui perintah tertentu, sebuah instance position itu adalah opsi sederhana yang hanya mendukung satu metode, yaitu P elemen yang mengembalikan elemen yang tersimpan pada posisi P tersebut. Posisi ini itu bisa berubah menjadi parameter untuk beberapa metode dan juga sebagai nilai kembalian dari metode yang lain. Kemudian kita masuk ke slide 37. Dimana di sini membahas metode-metode aksesor dan posisionalis ADT yang kita sebut L. Itu ada L first yang mengembalikan posisi elemen pertama atau non jika list kosong. Ada L last yang mengembalikan posisi elemen terakhir atau non jika kosong. Kemudian ada L before yang dimana dia mengembalikan posisi tepat sebelum posisi P atau non kalau P itu adalah posisi pertama. Ada L after mengembalikan posisi tepat setelah posisi P atau non kalau P itu adalah posisi terakhir. Ditambah lagi ada L is empty, len dan iter untuk mendukung iterasi maju terhadap elemen-elemen list. Lanjut ke slide 38, ini adalah metode-metode update dari positional list ADT. Ada L add phrase yang menyisipkan elemen baru E di depan L dan mengembalikan posisinya. Ada L add plus menyisipkan E di belakang L. Ada L add before yang menyisipkan E tepat sebelum posisi P. Kemudian ada L add after menyisipkan E tepat setelah posisi P. Kemudian ada L replace yang menggantikan elemen di posisi P dengan E dan mengembalikan elemen yang lama. Dan terakhir ada L delete menghapus atau dan mengembalikan elemen di posisi P sekaligus membuat posisi P tersebut menjadi tidak valid lagi. Sekarang slide 39 itu memberikan beberapa catatan penting. Perhatikan bahwa metode first dan last itu mengembalikan posisi bukan elemennya secara langsung. Untuk mendapatkan elemennya, kita perlu mengambil metode elemen pada posisi tersebut. Misalnya R first elemen untuk mendapatkan elemen pertama dalam list. Keuntungan dari posisi menerima posisi sebagai nilai kembalian itu adalah kita bisa menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi list. Seperti contoh pada slide, kita bisa mulai dari kursor sama dengan data first, lalu selama kursor bukan non, kita print elemen dari kursor. Kemudian pindah ke posisi berikutnya dengan kursor sama dengan data after dalam kurung kursor. Karena ADT ini juga mendukung fungsi terbawaan Python, pengguna itu bisa menggunakan sintaks for loop tradisional untuk melakukan transversal maju seperti for A in data, lalu print A. Kemudian kita masuk ke slide 40. Di sini ada menunjukkan tabel contoh serangkaian operasi yang pada posisionalis L yang awalnya kosong. Silakan perhatikan tabel ini baik-baik dan contoh yang bagus untuk memahami bagaimana posisi P, Q, R, dan S ini sering berhubungan serangkaian setelah serangkaian operasi atlas. First, at after, at before element, after, at first, delete, dan replace dijalankan. Ini kita masuk ke slide 41, implementasi positionalis berbasis double linked list. Nah, ada proposisi menarik di sini, di mana setiap metode dari positional list ADT itu berjalan dalam waktu worst case Biko ke-1 ketika diimplementasikan menggunakan double linked list. Gimana ini alasan kenapa kita menggunakan kelas double linked list yang sudah kita buat sebelumnya sebagai representasi tingkat rendahnya. Dan kita sediakan antar muka publik sesuai dengan positional list ADT. Kita definisikan kelas position sebagai nested class di dalam kelas position list. Perhatikan kode pada slide constructor position menerima kontainer yaitu list yang memilikinya dan node yaitu node dari linked list yang terkait. Ada catatan penting bahwa konstruktor ini seharusnya tidak dipanggil langsung oleh pengguna. Metode elemen itu mengembalikan self node elemen
yaitu elemen yang tersimpan pada node tersebut. Karena berbagai metode position list mungkin akan menghasilkan beberapa instance position yang berbeda, tapi menuju ke node yang sama. Kita definisikan metode equal dan metode in E untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q. Dua position dianggap sama jika tipe keduanya itu sama dengan node yang mereka tuju juga sama. Lanjut ke slide 42. Di sini membahas validasi posisi. Setiap kali metode position list itu menerima parameter posisi, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid. Dan jika valid, menentukan node yang terkait dengannya. Fungsionalitas ini itu diimplementasikan melalui metode non-public bernama validate. Perhatikan kode validate pertama, dicek apakah P merupakan instance dari self position. Kalau bukan, tag error di rise. Dan yang kedua, dicek apakah container dari P itu adalah self. Kalau tidak, artinya posisi ini milik list lain. Apalagi error di rise dan dengan pesan bahwa P tidak dimiliki oleh kontainer ini. Kemudian yang ketiga, dicek apakah P not next itu adalah non. Ini adalah konvensi untuk mendeteksi not yang sudah deprecate atau dihapus. Ingat tadi kita bahas bahwa delete not akan set next dan pref menjadi non. Kalau kondisinya terpenuhi, kalau error di rise dengan pesan P sudah tidak valid lagi. Kalau semua pengecekan lolos, metode mengembalikan P not. Ada juga metode make position, kebalikan dari validate. Metode ini menerima sebuah node dan mengembalikan instance position untuk node tersebut. Tapi ada pengecekan khusus. Jika node tersebut itu adalah header atau trailer yang berarti terjadi boundary violation, atau kita mencoba merujuk ke sentinel, maka fungsi mengembalikan non. Kalau bukan sentinel, fungsi mengembalikan self position dengan parameter self dan node, yaitu posisi logis, legitimate atau sah. Sekarang kita masuk ke slide 43, di mana di sini membahas access dan update methods, di mana metode-metode ini pada dasarnya untuk menyesuaikan implementasi double linked list di bawahnya, supaya sesuai dengan termuka public position list. Semuanya itu mengandalkan utility validate untuk membuka atau unboard posisi yang dikirimkan pengguna, dan mengandalkan utility make position untuk membungkus atau wrap node menjadi instance position, sambil memastikan kita tidak pernah mengambilkan posisi yang menunjuk ke sentinel. Jika kita perhatikan kode, metode first itu mengembalikan self-made position dengan parameter self-header next. Kemudian ada metode last mengembalikan self-made position dengan parameter self-trailer pref. Kemudian ada metode before dengan parameter P, itu memvalidasi P dulu untuk mendapatkan node-nya. Lalu mengembalikan posisi dari node pref. Metode after mirip, tapi mengembalikan posisi dari node next. Kemudian ada juga metode iter untuk mendukung iterasi yang secara internal itu memanggil first dan after secara berulang menggunakan generator dengan yield, dan metode str untuk menempatkan string dari list. Nah, di sini menarik, metode insert between yang tadi kita warisi dari base class. Di sini di override supaya versi position list ini mengembalikan sebuah position bukan secara langsung seperti versi bawaan dari kelas induk. Ini terlihat pada slide 44. Insert between itu memanggil insert between, di mana untuk membuat node-nya lalu membungkusnya dengan select position sebelum dikembalikan. Kemudian metode at first, at last, at before, dan at after itu semuanya pada akhirnya memanggil insert between ini dengan predecessor dan suksesor yang sesuai. Kemudian metode delete memvalidasi posisi P lalu memanggil self-delete node original yang melakukan metode langsung mengembalikan elemen, dan metode replace P itu memvalidasi P menyimpan nilai lama, mengganti elemen node dengan lalu mengembalikan nilai lama tersebut. Gue perhatikan contoh eksekusi di bagian bawah slide 44, di mana kita buat position list L, di mana lakukan add first 5, add last 10, add first 7, add first minus 2, add last 3, kemudian list itu menjadi minus 2, 7, 5, 10, 3. Kemudian kita delete elemen pertama dan terakhir sehingga tersisa 7, 5, 10. Setelah itu kita coba add before dan add after serta replace di beberapa posisi. Dan akhirnya kita cetak list menggunakan
menggunakan iterator biasa dengan for loop. Silakan. Kemudian kita masuk ke slide 45, yaitu sorting ke positional list. Di sini kita mengimplementasikan algoritma insertion sort. Kita menggunakan 3 variabel penting selama proses sorting. Pertama, marker yang menandai posisi paling kanan dari bagian list yang sudah terurut. Kemudian yang kedua, pivot, yaitu posisi tepat setelah marker. Kemudian elemen yang akan kita coba masukkan ke posisi yang benar. Ketiga, walk, yaitu yang bergerak ke kiri mulai dari marker selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Jika kita perhatikan kode panjang Jika panjang list lebih dari satu, kita mulai dengan marker sama dengan L first. Selama marker belum sama dengan L last, kita ambil pivot sebagai L after dengan parameter marker dan value sebagai elemen dari pivot. Jika value lebih besar dari elemen marker, artinya pivot itu sudah berada di posisi yang benar secara terurut. Maka marker langsung dipindah menjadi pivot. Tapi jika tidak, artinya pivot itu perlu direlokasi ke posisi yang lebih ke kiri. Disinilah walk berperan. Dimulai dari walker, marker kita bergerak ke kiri selama walk belum sampai posisi pertama. Dan elemen sebelum walk itu masih lebih besar dari value. Setelah posisi yang tepat ditemukan, pivot dihapus dari posisi lamanya itu menggunakan LDelete dengan parameter pivot. Lalu disisipkan kembali sebelum walk untuk menggunakan L at before dengan parameter walk dan value. Jika kita perhatikan ilustrasi bagian bawah slide, itu ada barisan angka 15, 20, 22, 25, 29, 36. Sedangkan pivot itu menunjukkan angka 23 yang berikutnya. Karena 23 lebih kecil dari 36, maka walk akan bergerak ke kiri mencari posisi yang tepat untuk menyisipkan 23 tersebut. Contoh eksekusi program itu menunjukkan list awal 7, 100, 5, 11, 1, di mana setelah dipanggil insertion sort, hasilnya menjadi 1, 5, 7, 11, 100. Sudah terurut secara ascending atau menarik. Kemudian kita masuk ke slide 46, studi kasus. Di mana sini favorit list ADT. Dimulai dari slide 46. Konsep ini digunakan untuk menyimpan koleksi elemen sambil melacak beberapa kali setiap elemen tersebut diakses. Contohnya nyatanya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti web browser yang melacak URL yang paling sering diakses oleh pengguna atau aplikasi pemutar musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar. Favorit list ADT yang menyediakan 3 metode utama, akses dengan parameter E, yang mengakses elemen E, menaikkan hitungan aksesnya, dan menambahkan ke elemen favorit list kalau belum ada. Dan yang kedua, remove I untuk menghapus elemen E dari favorit list kalau ada. Ketiga, top dengan parameter K untuk mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling sering diakses. Kemudian list favorit ini selalu dijaga dalam keadaan terurut. Setiap kali sebuah item diakses hitungannya itu dinaikkan dan posisinya dalam list itu disesuaikan menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma insertion sort yang baru saja kita bahas. Sekarang perhatikan slide 47, implementasi kelasnya. Favorit list ini menggunakan positional list sebagai struktur data dasarnya. Setiap elemen dari position list tersebut itu adalah instance dari kelas item yang punya 2 atribut, yaitu value untuk menyimpan elemen milik pengguna dan count untuk menyimpan hitungan akses yang awalnya diinisialisasi 0. Kemudian ada 2 utility non-public. Pertama, find position dengan parameter E untuk mencari elemen E dalam list dan mengembalikan posisinya, atau non kalau tidak ditemukan, dengan cara transversal dari depan sampai ditemukan atau sampai habis. Kemudian kedua, ada move up dengan parameter P untuk memindahkan item di posisi P ke posisi yang lebih awal di dalam list berdasarkan hitungan aksesnya. Kalau P sudah berada di posisi pertama, tidak ada yang perlu dilakukan. Kalau belum kita ambil count dari elemen P, lalu kita cek posisi sebelum P, namakan walk. Kalau count dari P itu lebih besar dari count di walk, kita terus bergerak ke kiri selama walk belum di posisi pertama, dan elemen sebelum walk itu masih punya count lebih kecil dari count P. Setelah posisi ditemukan, kita hapus P dari posisi lamanya dan sisipkan kembali sebelum walk. Kemudian kita masuk ke slide 40.
8 di sini menunjukkan metode-metode publik, metode akses dengan parameter E itu menjadi posisi E. Menggunakan find position kalau tidak ditemukan, itu baru itu ditambahkan ke di akhir list menggunakan at last. Kemudian count dari akhir item itu tersebut dinaikkan satu dan move up itu dipanggil untuk mempertimbangkan pemindahan posisi ke depan. Kemudian metode remove dengan parameter E itu mencari posisi E dan menghapusnya kalau ditemukan dan menghapusnya kalau ditemukan. Kemudian metode top dengan parameter K itu melakukan validasi nilai K. Kalau melakukan transfer sebanyak K kali dari posisi pertama, menghiat nilai value dari setiap item yang dilewati. Nah, ada contoh eksekusi di bagian bawah slide. Setelah rangkaian pemanggilan akses untuk berbagai nama grup seperti grup musik, seperti Backstreet Boys, Katy Perry, Eminem, dan seterusnya, ketika kita panggil top 5, hasilnya adalah Image Dragons di posisi teratas karena paling sering diakses, diikuti dengan Backstreet Boys, Katy Perry, Eminem, dan Michael Jackson. Setelah beberapa akses tambahan untuk Britney Spears, daftar top favorit ini pun terupdate secara otomatis dengan Britney Spears naik ke posisi teratas. Ini kita masuk ke slide 49, ada move to front dengan heuristik, di mana jadi kita mulai dari slide 49 dulu. Pada implementasi favorit list sebelumnya, metode akses dengan parameter E itu berjalan dalam waktu yang proporsional terhadap indeks elemen E dalam favorit list. Artinya, kalau E itu adalah elemen yang paling populer ke K, maka mengaksesnya itu butuh waktu big O ke K. Nah, disinilah konsep locality of reference berperan, yaitu prinsip bahwa begitu sebuah elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut itu akan diakses lagi dalam waktu dekat. Contohnya, seperti halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Biasanya, kalau baru saja mengunjungi satu halaman, ada kemungkinan besar akan mengunjunginya lagi tidak lama kemudian. Nah, move to front heuristic ini memanfaatkan locality preference untuk meningkatkan performa metode akses. Idenya sederhana. Setiap kali elemen diakses, kita langsung pindahkan elemen ke posisi paling depan dari list, bukan berdasarkan urutan hitungan akses lagi. Harapannya, elemen ini akan diakses kembali dalam waktu dekat. Konsekuensinya, urutan berdasarkan hitungan akses ini jadi hilang. Jadi, karena sekarang urutan list murni itu berdasarkan seberapa baru elemen tersebut diakses. Sekarang kita masuk ke slide 50 dan 51, di mana di sini dia memberikan analisis matematis yang menarik untuk membandingkan performa dan membandingkan performa dengan dan tanpa move to front. Bayangkan skenario dengan n elemen dan total n kuadrat kali akses, di mana elemen satu kali akses, elemen satu diakses n kali, elemen dua diakses n kali, dan seterusnya sampai elemen diakses n kali. Kalau kita menyimpan elemen terurut berdasarkan. Nah, kalau kita menyimpan elemen terurut berdasarkan hitungan aksesnya dengan menyisipkan setiap elemen pertama kali diakses, maka akses ke elemen satu itu berjalan big O ke satu, akses ke elemen dua itu berjalan ke big O kedua, dan seterusnya sampai akses ke elemen n itu berjalan ke big O ke n. Total waktu dua keseluruhan menjadi n, ditambah 2n, ditambah 3n, dan seterusnya sampai n dikali n. Nah, secara matematis itu sama dengan n dikali n, dikali n plus 1 dibagi 2, atau kira-kira sebesar big O ke n pangkat 3. Bandingkan dengan menggunakan move front heuristik, karena setiap elemen langsung dipindah ke depan setiap kali diakses. Maka setiap akses berikutnya ke elemen yang sama itu akan berjalan dalam big O ke satu karena posisinya selalu di depan. Sehingga total waktu untuk seluruh akses menjadi big O ke n kuadrat saja. Jadi pada skenario ini move to front itu jauh lebih cepat dibandingkan pendekatan menjaga urutan berdasarkan hitungan akses. Tapi perlu dicatat, seperti yang disebutkan di akhir slide 51, efek ini itu tidak efek ini itu bersifat universal. Pada urutan akses yang berbeda, heuristik ini bisa menjadi malah lebih lambat. Sekarang, jika diperhatikan slide 52, membahas trade-off dan move to front heuristik. Karena versi MPF ini tidak lagi menjaga elemen dalam list terurut berdasarkan hitungan aksesnya, maka ketika kita diminta mencari K elemen yang paling sering diakses, kita perlu melakukan pencarian terlebih dahulu. Cara implementasi metode top dengan parameter K versi ini itu adalah kita salin seluruh entry dari favorit list ke dalam ke dalam list sementara bernama temp. Kemudian kita scan stem sebanyak kali. Pada setiap scan, kita cari entry dengan hitungan akses terbesar.
Hapus entry tersebut dari tem dan laporkan sebagai hasil implementasi seperti ini untuk membuat metode top berjalan dalam big O ke K dikali N. Artinya, kalau K adalah konstansa, metode top itu berjalan big O ke N. Tapi kalau K-nya proporsional terhadap N, misalnya kita ingin 25% teratas dari list, maka top bisa berjalan sampai big O ke N kuadrat. Sebagai catatan tambahan, sebenarnya dimungkinkan untuk mengimplementasikan top dengan parameter K dalam waktu big O dengan parameter O n ditambah K log n menggunakan struktur data periodic QUI. Atau kita bisa mencapai big O n log n kalau menggunakan algoritma sorting standar untuk mengulangi ulang di sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Kemudian ada slide 53, di sini menunjukkan implementasi favorit list MTF yang merupakan kelas turunan favorit list. Di sini kita mengoverride metode move up supaya menerapkan semantic move to front, yaitu cukup dengan menghapus item di posisi P dan menunjukkan kembali di posisi paling depan menggunakan adverse tanpa perlu membandingkan hitungan akses lagi. Metode top juga di override sesuai penjelasan tadi dengan membuat salinan sementara, lalu mencari dan melaporkan item dengan count tertinggi sebanyak K kali. Sangat diperhatikan contoh eksekusi di sebelah kanan slide untuk melihat bagaimana urutan list berubah itu menjadi berdasarkan keterbaruan akses, yang dimana bukan lagi berdasarkan lokal hitungan akses. Oke, sekarang kita masuk ke slide 54, dimana di sini kita akan bahas sampai slide terakhir, akan membahas tentang link base versus array base sequence dan ringkasannya. Nah, kita masuk ke bagian penutup materi, yaitu perbandingan antara struktur basis array dan berbasis link. Kita mulai dari slide 54. Keunggulan struktur berbasis array itu ada 3. Pertama, array itu memberikan akses big O ke 1 terhadap elemen berdasarkan indeks integer. Sebaliknya, linked list itu memberikan waktu big O ke K untuk mengakses elemen ke K, atau big O ke N dikurangi K. Kalau transversal mundur pada double linked list. Kemudian yang kedua, operasi dengan batas asimptotik yang setara itu biasanya berjalan dengan faktor konstanta yang lebih efisien pada struktur berbasis array dibandingkan struktur berbasis link. Bulan struktur berbasis array itu ada 3. Yang pertama, array itu memberikan akses big O ke 1 terhadap elemen berdasarkan indeks integer. Kemudian sebaliknya, linked list itu memberikan waktu big O ke K untuk mengakses elemen ke K, atau big O ke N dikurangi K. Kalau transversal mundur pada double linked list. Kemudian yang kedua, operasi dengan batas asimptotik yang setara itu biasanya berjalan dengan faktor konstanta yang lebih efisien pada struktur berbasis array itu dibandingkan dengan struktur berbasis link. Kemudian yang ketiga, representasi berbasis array itu biasanya menggunakan memori yang secara proporsional itu lebih sedikit dibandingkan struktur link. Karena struktur berbasis array itu hanya butuh ruang untuk elemen saja. Sedangkan pada linked list, memori itu dibutuhkan bukan hanya untuk elemen, tapi juga untuk referensi antarnode-nya. Kemudian kita masuk ke slide 55, di mana di sini membahas keunggulan struktur berbasis link. Yang pertama, struktur berbasis link itu memberikan batas waktu worst case pada operasinya, berbeda dengan batas amortized yang terkait dengan ekspansi atau konstruksi array dinamis. Hal ini krusial untuk sistem real time membutuhkan kepastian waktu eksekusi. Kemudian yang kedua, struktur berbasis link itu mendukung insert dan delete dalam waktu big O ke 1 di posisi manapun. Sangat kontras dengan struktur berbasis array. Sebagai contoh, metode insert atau pop pada kelas list Python itu membutuhkan waktu big O ke n dikurangi K ditambah 10 untuk mengambil operasi di indeks K, karena membutuhkan loop untuk menggeser seluruh elemen setelahnya. Terakhir, kita rangkum keseluruhan materi pada slide 56. Pada lecture ini kita sudah membahas pertama keterbatasan sequence berbasis array yang menjadi alasan kenapa linked list dibutuhkan. Kemudian yang kedua, berbagai jenis linked list, yaitu single linked list, circular linked list, double linked list. Kemudian yang ketiga itu ada implementasi double and QUI atau di QUI menggunakan linked list. Kemudian yang keempat, kita mempelajari implementasi linked list yang disebut positionalist, di mana referensi node bisa digunakan sebagai indikator lokasi di dalam list, namun tetap terenkapsulasi dengan baik. Kemudian yang kelima, kita mengimplementasikan satu studi kasus untuk memelihara favorit list berdasarkan hitungan aksesnya, lengkap dengan variasi move to front heuristiknya. Kemudian yang keenam, kita juga mempelajari perbandingan relatif antara sequence berbasis array dan berbasis link. Oke, mungkin saja materi yang bisa disampaikan pada video kali ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.